Kakandaku, Arjunaku. Wih. Langsung dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku, Sri Kandiku. Tananya perasaan tak. Pergi ki kerja, na telepon ki, kakandaku sayang. Jangan ki menghalalkan segala cara di kantor di. Baru ki saja ku doakan dalam sholat duhaku, murah rezeki kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enaknya itu perasaan tak. Pernah jadi di SMS begitu cerita pak? Paling SMS nah, weh, jangan kau lupa singgah beli gas. Kau sarak ngomong. Enak na tahu itu perasaan tak kalau pulang ki di kantor dimarah-marah sama pimpinan, di jalan kempes bam motor, pas sampai ki di rumah, buka sepatu langsung istri tak duduk di samping tak menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enaknya perasaan yang tadinya dimarah-marah sama kepala dinas, langsung tenang perasaan. Tuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad khalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat Allah bacakan melalui khutbah Jumat. Ayat ini tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Dan seolah-olah ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati itu kita yang ngatur. Mau mati atau tidak, siap atau tidak, pasti mati. Tapi ayat ini seolah-olah bilang, jangan kau mati. Memangnya mati kita yang mau. Mati ini semua pasti. Mau atau tidak, siap atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati, bukan saya bilang, bukan saya bilang, kau yang bilang. Coba. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Wih, lebih kencang. Semua mati. Berarti yang jadi masalah itu bukan mati. Sebab apa? Pasti mati. Yang jadi masalah, kamu mati Islam atau tidak. Itu yang jadi masalah. Banyak orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini ya, contoh. Hubbi aklil haram, suka memakan barang-barang haram. Siapa mereka? Yang kurang lebih 5 hari yang lalu yang terima serangan fajar. Katanya majelis taklim, katanya rajin pengajian, katanya Islam. Datang caleg, dia bilang wane piro. Sekarang majelis taklim juga sudah mulai politik praktis. Pak, suara majelisku 300 orang, gampang saya arahkan, tapi kami butuh jilbab.
Ya, mereka yang habis makan coblos dikasih 300.000, kalian mati, tidak ada yang jamin mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Pernah Nabi perang, ada sahabat perang fisabilillah melawan orang-orang kafir, ada sahabat mati syahid katanya. Seluruh sahabat berkata, makasih matena, bagus matinya, mati syahid, hadiahnya surga. Nabi bilang, enggak, dia mati hadiahnya neraka. Kok bisa ya Rasul? Dia mati membela agama Allah, dia mati syahid melawan orang kafir, menegakkan kebatilan, kok bisa hadiahnya neraka? Nabi berkata, coba kau periksa kantongnya, ada barang baitul mal di dalam kantongnya. Dalam kantong itu berarti kecil, apalagi bapak-bapak yang ambil kursi kantor. Itu kalau pergantian pejabat rumah dinas, biar gordennya hilang semua. Ada begitu di sini? Yang paling kasihan itu kodong sopir, disuruh pergi tanda tangan SPJ palsu. Ada tanda tangannya, tidak ada SPJ-nya, mak. Kasihannya sopir, tidak ditanda tangan, dipecat, ditanda tangan, bersekutu dengan kebatilan. Baru baik kalau itu bosnya nak kasih uang sopir, tidak, nah lihat-lihati saja baru dapat dosa. Nasibnya sopir, kasihan pegawai honor. Bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Habis makan barang haram. Apalagi yang bisa membuat kita mati kafir? Duda. Ada duda di sini. Wah, dia bilang anaknya, "Pak, ndak usah bapak menikah. Apalagi bapak menikah, usia sudah 65 tahun, sudah tua, sudah pensiun, apalagi mau menikah, kasih malu-malu kami anaknya, matoani mak benesi." Ndak usah pak. Oi, dengar kalian yang selalu larang bapaknya menikah yang sudah duda. Dengar, bapakmu bisa pensiun, bapakmu bisa jadi tua, tapi itu laki-laki tidak ada pensiunnya jenis kelaminnya. Hidup duda. Takbir. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Suka makan barang-barang haram, jual bensin botolan. Banyak saya lihat itu dari bandara, banyak di pinggir jalan bensin botolan. Nah tulis bensin murni, padahal nak campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni, nak kau campur minyak tanah? Apa nak bilang? Kan namanya istriku murni. Pembeli bisa kau tipu, tapi Allah maha tahu. Ya, jadi yang bisa membuat kita mati kafir, mereka yang suka makan barang-barang haram. Itulah sebabnya diingatkan, hati-hati. Belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pil caleg, bukan Islam karena pilpres. Begitu mau dipilih penampilannya kala ustad, pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang baleho, siap bersama umat, baru tidak pernah didapat di masjid. Jangan Islam seperti itu, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan
dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada ndak setan di tengah-tengah kita? Ada setan? Ada. Ada. Setannya bukan pocong, tapi setannya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Hoi, simpan dulu. Ibu-ibu ini yang pegang-pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Apa-apa ya. Makanya simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ada juga saya lihat tadi saya lagi ceramah, dia balik belakang selfie. Memangnya saya pot bunga. Jadi kan lagi background. Talekang. Simpan dulu itu HP-mu, simpan dulu. Dengar dulu ceramah. Malah ada saya pulang ceramah, pas selesai ceramah begini kira-kira. Turun ceramah langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Sembarang ini kenapa cium saya? Dosa. Dia bilang enggak nafsu Ustaz, barakah. Apa barakah? Aku kasih mengamuk mama necek di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Pak, simpan dulu. Adek, simpan dulu. Selama ibu bapak pegang HP, ndak kita perhatikan ceramahku. Simpan dulu. Mau lihat, ada rekamannya nanti di YouTube saya, silahkan simak. Ada, lebih bagus lagi suaranya. Gambarnya juga agak lebih bagus. Ya, simpan dulu HP-nya. Ada tuh itu pura-pura. Padahal hatinya lihat kok HP baru. Sekali ditahu ada HP-nya. Wa khalairan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita tes suara dulu ya, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ya, bapak diam dulu, diam. Ibu-ibu dulu, kencang suaranya bu ya. Kita dengar mana lebih kencang suaranya. Ayo, salat. Rasulillah. Salatullah. Ala. Masya Allah, kencang 9,5. Sekarang ibu diam, ibu diam. Kita dengarin ya. Diam. Woi Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Ibu diam, kita dengarin ini bapak-bapak. Yuk, salah. Lobet. Itu mau poligami pret. Madodon di bateraimu. Banyak juga bugis di sini. Banyak. Allah, subhanallah. Saya ini kemana-mana ketemu banyak orang bugis. Saya pergi ke Pasar Wajo, banyak orang bugis. Saya pergi di Bau-Bau, banyak orang bugis. Saya pergi Biduk-Biduk Kalimantan Timur, banyak orang bugis. Pulau Kijang Sumatera, banyak orang bugis. Saya pergi Singapura, ada malah Bugis Street. Insya Allah. Begitu sampai saya di sini, banyak juga orang bugis. Masuk penjara, banyak juga orang bugis. Hebat ini orang bugis ini. Mana-mana saya ketemu.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Kolaka Timur beserta Ibu Bupati yang juga perempuan, Ketua DPRD-nya juga perempuan, Ketua PKK-nya juga perempuan, istrinya juga bupati juga perempuan, Pak Sekda laki-laki, istrinya Pak Sekda juga perempuan, dan malam ini juga dipenuhi perempuan. Masya Allah. Ini ulang tahun ke-6. Ibaratnya kalau anak manusia, ya anak-anak mopi kesih baru mulai bertumbuh. Ulang tahun ke-6 ini saya mau kasih oleh-oleh yang apabila Anda lakukan, Anda akan sukses. Kabupaten Kolaka Timur akan sukses, bisa jadi melewati kesuksesan Kolaka yang sudah lama puluhan tahun jadi bupati. Mau? Nabi kasih resep 5 saja. 1 kata Nabi, utlubul ilm, belajar ko bos, mak guru ko. Nah, kalau Kolaka Timur mau jaya, mau hebat, bahkan melebihi kota Kendari dan Makassar, pertama kata Nabi, kalian nuntut ilmu pengetahuan, belajar. Maka besok Pak Bupati panggil Kepala Dinas Pendidikan, Pak Kadis, sini dulu. Hah? Kau cari tamatan SMA yang tamat tahun ini, mereka yang cerdas-cerdas, mereka yang punya pengetahuan hebat, mereka yang punya keterampilan luar biasa, carikan universitas terbaik di Indonesia. Kami Pemdanya yang biayai. Ya. Begitu juga pegawai. Kalian mau sukses, kalian mau naik pangkat, punya jabatan, punya posisi, belajar, jangan cari muka. Ini banyak pegawai dongok, beleng-beleng. Modal apa? Modal cari muka. Kenapa kau cari muka? Nah, ada mi mukamu. Biar salah, siap Pak, siap. Biar anu salah, siap Pak, siap. Hei, mau maju, belajar. Bagaimana kita mau belajar Ustadz? Kita kerja dari Senin sampai Jumat, maka manfaatkan Sabtu Ahad belajar. Tidak bisa kita pergi belajar di Kendari, belajar kok di Google, belajar kok di medsos, belajar kok di media sosial, cari ilmu yang bermanfaat, googling kok, cari bagaimana pelayanan prima, cari di situ. Bagaimana cara berbicara yang baik, cari di situ. Supaya apa? Tambah otak, cerdas berbicara, cerdas. Insya Allah bupati cari orang cerdas. Bupati juga cari anak buah yang cerdas. Jangan cari yang suka cari muka. Ya, kalian para pegawai, isi dirimu dengan keterampilan, isi dengan skill. Supaya apa? Supaya punya angkat derajat. Ya, jangan dengki, jangan sentimen. Sudah bodoh, pendengki. Sudah dongok, sereati. Beleng-beleng. Nah, bilang apa itu? Saya ini sudah 10 tahun di Dinas Pendidikan. Kenapa tidak dipromosi-promosi? Ini baru 2 tahun sudah dipromosi. Dengar kok, betul ini baru 2 tahun bekerja tapi otaknya Pentium 4. Kamu sudah 10 tahun Pentium 1. Disuruh bagaimana kau mau maju? Disuruh bikin surat, siapa bupati? Sudah selesai. Sudah Pak, tinggal di print. Belum itu.
Banyak memang pegawai dongo. Pekerjaan yang bisa dikerja satu orang dalam waktu 30 menit bisa selesai, dikerja 4 hari. Sudah 5 orang kerja tidak selesai. Bagaimana mau maju kita punya kabupaten? Maka belajar. Tidak ada pilihan. Zaman sekarang tidak lagi mengedepankan cari muka, kedepankan skill, keterampilan dan kehebatanmu. Ya. Nah, berkaitan saja ibadah tanpa ilmu menderita. Contoh Ramadan. Saya pernah ceramah, saudara-saudara sekalian, kalau Ramadan itu ada yang disebut puasa kafarat, denda. Kenapa bisa jadi denda? Sebab dia berhubungan badan pada siang hari. Langsung dia bilang kalau malam, saya bilang boleh. Kalau malam silahkan. Yang tidak boleh dari makan sahur sampai buka. Jangan kau coba-coba. Kalau kau coba-coba puasa kau 60 hari berturut-turut. Yang boleh dari maghrib sampai subuh. Boleh. Selesai ceramah begitu, tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Dia bilang, Ustaz, serius Ki itu bilang tadi? Yang mana? Yang bilang, yang malam boleh Ji. Iya Pak, boleh kalau malam. Siang yang tidak boleh. Serius Ustaz, serius. Boleh kalau malam. Dia bilang, Masya Allah Ustaz, saya 5 tahun biar malam tidak juga. Dia bilang, kadongok kok. Makanya belajar. Iya. Ada lagi. Ya, anak muda, anak SMA tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari bulan suci Ramadan? Lagi puasa tiba-tiba mimpi basah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Begitu bangun langsung mandi, puasamu tetap sah. Tetap sah. Yang penting mimpi. Jangan kau kreatif sendiri. Batal. Ayo, itu ibadah. Ya, ibadah saja susah tanpa ilmu. Maka belajar. Ibu-ibu belajar. Tidak usah belajar make up. Lebih baik belajar mendidik anak. Ibu-ibu tidak usah belajar bagaimana cara jalan yang bagus. Lebih baik belajar bagaimana melayani suami yang baik. Pegawai honor, tidak usah kau belajar bagaimana cara supaya kepala dinasku senangkan. Tidak usah. Lebih kau belajar bagaimana supaya kau bisa terangkat jadi pegawai tetap. Nah bilang PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai ya. Ayah. Nah ini penting. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas, yang juga sepupu satu kalinya Nabi, pernah ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan antara ilmu dengan harta, pilih mana Ali? Ibu-ibu kalau saya tanya Ki, Pak Bupati kasih Ki handphone dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana Ibu? Pilih mana? Kitab. Pencitraan misalnya. Pasti apa? Pilih apa? Handphone. Tapi Ali dipilih. Ali, ini uang, ini ilmu. Kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib berkata, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia jaga kau. Contoh, saya punya uang 5 juta. Saya kasih masuk di belek-belek. Belek-belek safety box. Itu belek-belek ku tutup, baru ku kasih gembok. Sudah itu, ini belek-belek ku kasih masuk di lemari, ku gembok lagi lemari. 2 mi gembok nah. Keluar ke kamar, ku gembok lagi kamarku. 3 mi gemboknya. Keluar rumah, ku gembok lagi rumahku. 4 mi gemboknya. Keluar pagar, ku gembok lagi pagarku. 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya.
Tak, setengah mati kita jaga itu uang, tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Pak Bupati. Ada yang jaga. Siapa yang jaga? Satpol PP. Kemana-mana dikawal sama Satpol PP. Piu 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 piu. Polisi setengah. Hidup Satpol PP. Allahu Akbar. Dijaga Pak. Yang kedua, kelebihan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, dengar baik-baik, harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 10 juta, ku kasih sepupuku 5 juta, maka uangku nilainya tinggal 5 juta, kurang. Sebaliknya, saya punya ilmu, saya ajari ibu majelis ta'lim Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, hilang Al-Fatihahku, tidak, tambah, makin banyak orang tahu. Al-Majariah. Iya Bu, tidak ada orang saya ajar Al-Fatihah, hafal kode A, begitu hafal, waladhdallin, nah hafal, mana Al-Fatihahku? Jelas. Nah, yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang kaya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Pergi jum pandang, masih selesai. Masuk di mall, pamula na eja, terbuka itu tangga lift. Lang lift itu yang naik turun butuh, ada tertulis merah na eja, open. Open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Open. Nah bayangkan pembikin kuenya istri dah di rumah. Wih, lopona nasa pak buah bepane ye. Wah ilaha illallah. Tiba-tiba terbuka itu, ada orang Cina masuk. Nah bilang, weh ajak utama, yang kau masuk panas. Weh, masuk juga ini orang Cina. Tak tutup, goyang. Begitu terbuka kembali, keluar orang Irian. Nah bilang, ku bilang memang jangan kau masuk. Maka dah memang ajak utama, mangu no. Ayo, coba. Banyak uangnya, tapi beleng-beleng. Pergi lagi menelpon nih Pak. Belum ada HP waktu itu, wartel. Masuk dia di wartel, langsung saja bilang, halo, ambokmu. Nggak nak pencet dulu nomornya. Ku bilang pencet dulu. Tapi sudah kepencetkan. Di mulut nak simpan di telinganya. Ya di telinga nak simpan di mulutnya. Halo. Saya bilang, Haji tak balik Lah sudah bilang lagi, loha. Lagi hancur. Ayo. Bahayanya. Makanya biar banyak uang, kalau beleng-beleng susah. Dibawa makan. Ini bahayanya kalau tidak ada ilmu. Bawa makan ke restoran mewah, magam, enak semua makannya. Turun selesai, keluar dari restoran, bertanyalah anaknya kepada bapaknya yang kaya. Magembo, menyamam moga, enak gitu makanan tadi. Dah belum enak mana nak. Semuanya enak, satu saja yang tak kusuka. Setena uamak dek namilok tama, ku telan tidak mau masuk, setengah mati ku telan tidak mau masuk. Nah bilang anaknya, yang mana Pak? Nah bilang, yang tipis putih. Ternyata tisu. Salatullah, salamullah, ala toha lillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bibismillah,
wa bil hadi rasulillah wa kun mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Satu, Kolaka Tibur mau sukses, ayo masyarakatnya, pejabatnya, pemerintahnya belajar. Al-Quran mengabadikan satu firman tentang hebatnya ilmu pengetahuan ini ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Tadi dikatakan oleh Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Banyak uang tapi tidak ada ilmu, menderita hidup. Sebaliknya, ada ilmu, insya Allah kau bisa dapat uang. Contoh, ayo, kemana-mana dibayarkan. Orang bingung sekarang, pusing, stres, tiket mahal. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Mau 10 juta, mau 15 juta, ndak urus. Kenapa? Bukan saya beli. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka belajar. Ibu-ibu, jangan sampai anak ibu tidak dikasih sekolah. Jangan berkata ndak usah kau sekolah tinggi-tinggi, biar nanti juga kau jadi pengangguran. Beda itu pengangguran yang ada sekolahnya dengan tidak ada sekolahnya. Jangan mau kau sekolah tinggi-tinggi, banyak pegawai negeri. Memang sekolah bukan jadi pegawai negeri. Untuk apa? Supaya etak kita berisi. Alhamdulillah, kalau orang punya ilmu, diangkat derajatnya. Ayat pertama turun apa, Pak? Perintah puasa? Bukan. Perintah haji? Bukan. Perintah zakat? Bukan. Apa? Iqra, baca. Baca, baca, baca. Baca ilmu kelautan, baca ilmu pertanian, baca ilmu perbankan, baca ilmu tentang tata surya, baca ilmu kehutanan, baca ilmu kebinatangan, baca ilmu uang, baca ilmu APBN, baca semua itu. Silakan kau baca. Baca ilmu pertahanan negara, baca ilmu kepolisian, baca ilmu kedokteran, baca, 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 baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kalau kau jadi dokter tidak atas nama Tuhanmu, maka pasien bisa jadi kau suntik mati. Kalau kau jadi polisi bukan atas nama Tuhanmu, maka polisimu kau gunakan untuk memeras rakyat. Kalau jadi kau pegawai kau tidak bukan atas nama Tuhanmu, maka kau korupsi kiri kanan. Maka atas nama Tuhanmu. Belajar. Jangan pernah ibu bilang, "Jangan anak kasih asia mbokmu, jangan masih sekolah, dek gagal duit nambokmu." Ingat, ambokmu amboknya tidak ada uangnya, tapi Tuhannya amboknya maha kaya. Bapak kalau lihat gelar saya tadi itu, bandingkan pekerjaan bapak saya, tidak mungkin sekolah aku tinggi. Tidak mungkin, bapakku tidak ada kerjanya, petawin penggarap, tapi alhamdulillah bisa sekolah tinggi-tinggi. Allah maha kaya. Bapak saya miskin, tapi Tuhanku maha kaya. Mamaku miskin, hanya ibu rumah tangga, tapi Tuhanku segala-galanya bisa diurus. Maka saya sekolah anak, ada tonji itu rezekinya anak tak. Jangan bilang, jangan mau nak, sudah mina, tamat mau saja SMP. Yang pintar bisa kau membaca menulis. Jangan, kasih sekolah, kasih sekolah. Mudah-mudahan sekolahnya tinggi, diangkat derajatnya. Nanti anaknya yang kasih bisa naik haji bapaknya. Tuh, belajar, ya. Jangan menjadi masyarakat yang bodoh, karena kalau kita bodoh, nah kasih bodoh-bodoh ke orang. Ya, kebodohan mendekati kekafiran, kebodohan mendekati kebatilan. Maka banyak orang masuk neraka juga gara-gara bodohnya. Karena bodohnya itu nah gampang disogok. Biar uang 100.000 rupiah mau mina pilih meskipun tidak sesuai hati nuraninya. Ingat, saya tadi dibisik Pak Bupati, tahun depan mau lagi pilkada. Ya, jangan lagi terulang itu uang money politik. Saya tanya ki Pak, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak yang jadi kaya gara-gara terima uang serangan fajar? Ada? Ustaz, kaya miskin sekali dulu itu. Kaya karena
terima uang 300.000 langsung kaya. Tidak ada. Tidak ada juga orang miskin gara-gara dia tolak serangan fajar. Ini malah itu ada, saya lihat itu nak tulis depan rumahnya. Di pintunya dia tulis, siap menerima serangan fajar. Anggota DPR RI 500.000, DPR provinsi 300.000, DPR kabupaten kota 200.000, suara 9 dalam rumah. Keras kehidupan bos. Ya, 1, 2. Kalau mau sukses kata Nabi, yang kedua kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ajak musi salah-salah, jangan kau bercerai-berai. Kabupaten Kolaka Timur mau maju, maka pakai filosofi kata Nabi, umatku itu, masyarakat Kolaka Timur itu seperti satu badan. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya, iya. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ada anak muda jalan-jalan malam minggu pergi menyatakan cinta, mau pergi ketemu pacarnya. Tiba-tiba mati lampu, tahan tuh kakinya. Kakinya tahan tuh, langsung mulutnya berteriak. Padina kesi. Padahal kakinya itu tahan tuh, kenapa mulutnya teriak? Ayo. Kakinya tahan tuh, mulut teriak, mata mencari. Mana mian robe? Kasih nau. Ayo. Langsung mulut meniup. Tangannya langsung cari obat. Coba. Kaki yang tahan tuh, mulut langsung teriak. Mata mencari, mulut meniup, tangan mengobati. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kopi kok jalan. Masih mau kok jalan mau kopi. Iya toh? Iya. Ada ndak orang tahan tuh kakinya? Mudupai lo jok kecilaka. Nggak ada Pak. Begitu. Apa aplikasinya? Apa prakteknya di Kolaka Timur ini? Mari satu rakyat susah yang lain ikut merasakan. Maka rakyat Kolaka berkata, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu camatku, jangan kau ganggu jaksaku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu bupatiku, kau ganggu mereka. Saya masyarakat Kolaka Timur kau hadapi. Itu. Para pejabat juga begitu. Bupati, sekda, camat, tentara, polisi, anggota DPR, bilang ke mereka masyarakat, jangan cemas, ada yang ganggu kalian, ada yang melecehkan kalian, masyarakat Kolaka Timur ada yang ganggu kok, kami pejabatmu yang akan penjarakan mereka. Begitu. Jangan malah pejabat memeras rakyat, ngurus KTP pura-pura ndak ada tanda lawe keluar di Pak Camat. Ada mi Pak Camat datang bilang macet polpingnya. Begitu ada pelapisnya di bawah, sini cepat. Jangan begitu. Ini namanya ukhuwah, persaudaraan, masih dikit. Coba lihat ini jari-jari kata Nabi. Umatku itu seperti jari ini. Coba lihat kita jari-jari Pak. Kalau dia kompak, bersatu ini jari-jari, membentuk kepalan tinju, maka bisa nak copot giginya orang. Jangan kau ganggu, gesok kok. Itu. Tapi kalau dia cuma jari kelingking, apa ke apa bisa nak lakukan ini? Artinya apa? Kalau masyarakat Kolaka Timur pemerintahnya tidak bersatu, maka dia hanya bisa menjadi seksi kebersihan. Ya, Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya persaudaraan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ya, ayo saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kenapa biasa orang berpecah belah?
Aga sahabatna biasa nasi salah-salah tahu bertengkar. Apa biasanya? Satu gara-gara pemilu. Nih lewat nih. Sudah selesai maki mencoblos, maka tidak ada lagi 01, 02. Yang ada 01 tambah 02 menjadi 03. Apa? Persatuan Indonesia. Tidak ada lagi kubunya Prabowo, kubunya Jokowi. Kita bangsa Indonesia. Sudah, utamakan persaudaraan dan persatuan. Kalian juga para penyelenggara pemilu, KPU, Panwas, polisi, tentara, ASN. Kami rakyat Indonesia sudah memberikan kewajiban kami membenarkan suaranya. Mencoblos apa yang sesuai kalian anjurkan. Tolong jaga baik-baik suara kami. Bagi aparat yang mencoba-coba mengkhianati rakyat Indonesia, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah persembahkan, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah coblos dengan hati nurani kami, lalu mereka sia-siakan, mereka hianati. Ya Allah, kami berdoa, sengsarakan hidup mereka dunia akhirat. Buat mereka sengsara 7 turunan dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, Engkau yang maha menerima doa, kabulkan doa kami. Sengsarakan mereka yang mengkhianati rakyat Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan orang biasa bercerai-berai? Pemilu. Kenapa pemilu kita bertengkar? Salah satu penyebabnya pemilu bisa rusuh, ataupun selesai pemilu ini bisa kita ribut gara-gara apa? Politisi. Tolong mereka yang harus kekausaaan, kalian yang merasa haus dengan jabatan, tidak pernah puas dengan jabatan, sudah punya milik kiri kanan, perusahaan kiri kanan dia punya, jabatan sudah dikasih oleh rakyat, tapi jangan ngomong seenaknya, jangan kau bicara seenaknya, sehingga rakyat Indonesia bisa bertengkar. Kami ini ustadz sudah ceramah kiri kanan, masuk keluar hutan, melewati sungai, melewati daratan yang sangat susah ditempuh berjam-jam, berkilo-kilometer kita lalui. Untuk apa? Mendakwakan kepada seluruh umat Islam. Jangan ribut gara-gara pemilu, tapi bisa ribut gara-gara apa? Pejabat di pusat seenaknya ngomong. Kurang apa kita rakyat Indonesia? 5 tahun kau bohongi kita, datang kau lagi bawa sarung, dipilih kau sedek. Didoakan malah. Coba dengar-dengar itu setiap ada acara resmi kenegaraan. Selalu rakyat Indonesia doakan pemimpinnya. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami, rahmati pemimpin-pemimpin kami. Padahal sudah makin hianati, masih didoakan. Kurang apa rakyat kita? Jadi tolong, mari laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan kau salah gunakan jabatanmu. Ketika kau salah gunakan jabatanmu, kau bisa lolos dari rezim dunia, tapi demi Allah kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Yuk, jangan bermusuhan. Apalagi yang bisa pecah itu pemilu. Tim sukses, dia aja mau sukses, disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin, hilang 5. Begitu dicari, kenapa na 5 jadi baleho di kecamatan? Nah bilang, kena angin pak. Coba, ada tim sukses di sini? Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi itu baku SMS itu penghuni sorga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Nah bilang penghuni sorga dulu. Tanya sama penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Ces, nah bilang dede, ndak ada enaknya di sini. Dibilang dari jaki terus, ndak ada jam istirahat. Ical laki materu. Nah bilang kau ya di sorga bagaimana? Nah bilang masya Allah enaknya ini di sorga. 1 laki-laki 7 bidadari. Ini bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Masya Allah. Lalu Nabi bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang sini mako, tapi bagaimana caranya? Nabi bilang penghuni neraka, tenang mako, kan penghuni neraka itu rata-rata kreatif. Nabi bilang tenang nih, maksudnya kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari sorga. Kita ketemu di tengah, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50% jembatannya.
Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efisien dan efektif. Sementara jembatan dari surga belum juga dimulai. Dan lihat-lihat, kenapa ini proyek dari surga belum dimulai? Berteriak, ini dari surga, dari neraka. Kenapa itu proyekmu belum selesai? Kenapa kau belum mulai? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Berteriak juga dari surga dan bilang, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Saya bilang, di sini kasihan penghafal Quran, tidak tahu mas campur semen. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersatu, ya. Apalagi yang bisa membuat kita pecah belah? Hoax, berita bohong. Apalagi yang bisa membuat kita berpecah belah? Sombong. Begitu terpilih jadi anggota DPR, langsung sombong. Jangan sombong gara-gara kau jadi anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Ada juga anggota DPR sebelum dicoblos, idik man itu dah yang kita ji, kasih nak, kode tanya idik balik kasih mati nak iya kasih. Sekalinya sudah dicoblos terpilih, biar angkat telepon tidak mau Tommy. Jangan sombong. Apalagi bupati, wakil bupati, jangan sombong. 5 tahun ji. Kalau terpilih lagi 10 tahun tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kepala dinas sekda mau sombong, jangan sombong. Tergantung ibu bupati. Biar bupati suka ke klub istri dan bupati tidak suka ke nah kena kau abala. Coba ya sudahlah, oke lah, dia suka kau bupati, disuka kau wakil bupati, disuka kau ketua DPR, disuka kau istri bupati. Pegawai negeri ada batasnya, jangan kau sombong. Apa batasnya? Pensiun. Bisa kau lawang itu umurmu. Jangan sombong ya. Apalagi yang membuat biasa orang sombong? Selain pangkat jabatan, apa? Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dicabut ilmumu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni. Saya tidak berikan kalian ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Pikun? Ada tinggi sekali sekolahmu, tiba-tiba pikun, hilang kau punya ilmu. Ayo, ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu kau keluar, tidak pernah mak kau cium-cium. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata salah cium, pembantunya dah cium. Masya Allah. Jangan juga modus. Mata-mata sudah dengar begini pura-pura pikun. Didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Dia bilang, aku kira mamamu nak. Pret. Ya. Ya. Ilmu membuat orang sombong. Termasuk ustadz. Masa ustadz ada sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang meremehkan pendapat orang lain. Sombong itu ada 2 sifatnya. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Ini banyak ustadz sekarang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih salah semua orang. Bahkan saya pun dihina di Facebook. Dia maki-maki saya di Facebook. Ini dah saat mengaku ustadz sunnah. Jangan bicara-bicara sunnah kalau kau tidak menegakkan sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak menegakkan sunnah? Dia bilang apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh?
sekarang ustadz, mengaku dirinya ustadz, tapi ceramahnya menghasut, ceramahnya bikin pertengkaran di antara umat. Bid'ah itu maulid, bid'ah itu Isra Mi'raj, bid'ah itu peringatan nuzulul Quran, bid'ah itu taksiyah. Jangan lakukan, karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi menambah-nambah itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Masa gara-gara Isra Mi'raj masukin neraka, bos? Hanya alasannya apa kau bilang sesat? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong juga kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Oleh karena itu kita jangan ceramah pakai mic. Apa? Lu dengar di belakang. Ini muka sama-sama. Iya. Makanya jangan menyalahkan pendapat orang. Kalian yang tidak mau maulid jangan tapi jangan kau bilang sesat yang maulid. Yang kalian mau maulid silakan, jantung kau bilang sesat yang tidak maulid, bertengkar ki. Ya. Jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan orang masuk neraka, bos? Ya. Itu ustadz-ustadz sombong itu yang begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kita berbeda-beda, ini sunnatullah. Ya, gigi saja kita beda sehingga enak makan. Ya, Bapak pernah bayangkan enggak bagaimana seandainya gigi kita satu, Jin? Enggak ada beda-bedanya. Nah, ini kan gigi kita tiga macam, berbeda-beda. Ada gigi seri yang di depan seperti gigi kelinci, bagi yang kasih potong-potong. Ada gigi taring, ini yang di sini yang aneh. Bagi yang apa? Merobek daging. Yang ketiga ada gigi geraham yang kasih hancur. Kalau keras. Coba bayangkan seandainya gigi seri semua gigi kita. Repotnya itu makan daging. Ya, coba. Maka sunnatullah itu perbedaan. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Ya. Apalagi kadang-kala membuat orang sombong, kaya. Jangan kau sombong gara-gara kaya. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kena tsunami, gempa, miskin habis. Coba, jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong. Bahkan Al-Quran dalam hadis Qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadis Qudsi adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Siapa orang kaya yang sombong? Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya cantik sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi orang masih bilang kalau dia kaya, kalau dia tinggi jabatannya, dia cantik, terkenal, tinggi ilmunya, sombong, masih orang bisa pahami. Ya pantaslah, banyak uangnya, tinggi jabatannya, terkenal, cantik, wajar. Tapi temannya kok setan. Sudah tidak terkenal, jelek, pengangguran, bau kalepakna, sombong, bukan mako temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Salatullah mullah ala toha Allah ala yasin habibillah. 2. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang bisa lagi menyebabkan putus persaudaraan apa? Sangka buruk. Tiba-tiba Pak Bupati memutasi. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba jadi staf ahli. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Meja sama kursi terputar-putar di situ. Sangka baik, jangan kau sangka buruk. Supaya tenang perasaanmu, baik-baik. Sudahlah, kan sudah tomak kepala dinas 3 tahun. Sekarang saya salah picak karena yang saya dukung yang dikalah. Ya apa boleh buat, saya non job. Yang penting sudah tomak kepala dinas. Banyaknya orang kodong pegawai saja tidak. Sampai sekarang tidak diangkat-angkat, tetap menjadi pegawai honor. Tenang perasaan, itu namanya sangka baik. Jangan kau sangka buruk. Tiba-tiba dikasih pindah ke pulau
sangka baik. Oh, Pak Bupati senang sama saya, maka dikasih pindah ke pulau. Jangan sangka buruk. Begitu kau sangka buruk, maka tidak ada tenangnya perasaanmu. Ibu-ibu juga sangka baik. Ya, jangan sangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi, goyang, pindah jabatan, sangka baik. Berarti itulah yang terbaik. Tidak adalah dalam hidup ini Allah kasih yang terjelek. Pasti itu yang terbaik. Tamat SMA saya daftar tentara, Pak. Daftar ke tentara. Ternyata saya tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tidak lulus. Temanku lulus. Polisi. Sekarang dia reserse di Sulbar, Mamuju. Dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai ko semua. Namanya sangka baik. Jangan sangka buruk. Ibu-ibu, jangankan dalam kantor, dalam rumah tangga saja kita pecah belah gara-gara sangka buruk. Ibu-ibu jangan terlalu cepat percaya bisikan orang. Tiba-tiba masuk WhatsApp di handphone tak, kuliah suamimu, bonceng cewek, sangka baik. Oh, suamiku berarti selesai kerja dia pergi ngojek. Tenang perasaan. Tiba-tiba ditelepon tidak diangkat. Oh, berarti suamiku lagi sholat duhur. Tenang perasaan. Ditelepon lagi tidak diangkat. Oh, berarti lagi menghadap sama Pak Bupati. Tenang perasaan. Tiba-tiba ada lagi masuk wih, ada lagi cewek nak bonceng. Oh, suamiku adalah pegawai negeri, memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Tenang. Itu cemburu lagi, cemburu. Baru cerita mengimpuru nih. Untung ini ibu-ibu ini suka cemburu. Sangka baik, tidak ada baiknya itu sangka buruk, Pak. Sangka baik, tidak tiba-tiba tidak ada jabat. Sangka baik, itu yang terbaik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Banyak, Pak, 10 pasang calon. Nah, bila orang dikalaki Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Yang sangka buruk. Ada orang 4 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter ahli kandungan. Tiba-tiba dokter periksa. Oh, alhamdulillah ibu, terlambat maki 2 bulan. Boy, senang. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah terlambat mak 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita dulu nah, nanti tidak jadi malu ki lagi. Oke, cerita tidak dicerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ibu. Siapa? Pegawai PLN. Kenapa ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Dari mana nak tahu saya terlambat 2 bulan? Langsung disangka buruk sama suaminya. Iya sila bolong, iya bolong sih. Karena suaminya hitam, iya sila bolong. Baru pulang suaminya dari kantor, baru buka rumah langsung. Iya betul iya bolong. Langsung dia bilang suami, agak comok. Jengkel tongi tawa. Nah bilang istrinya, kenapa itu tadi PLN datang? Kenapa nak tahu kata terlambat 2 bulan? Bukan saya, betul kak bukan saya. Kenapa bisa dia tahu? Tunggu saya pergi marah-marah di PLN. Dia pergi marah-marah di PLN. Dia bilang, kenapa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya pak. Bilang, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Nah bilang ini PLN, boleh dihapus tak? Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang ya terpaksa pakai lilin. Coba. Maka sangka baik, ya ibu-ibu sangka baik. Nah, berikutnya lagi. 1 tadi kalau mau jaya, mau sukses, sekolah ke timur, belajar. 2, silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang ketiga, kalian mau jaya kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai singi ampe-ampemu. Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Sekda, anggota DPR, Wakil Bupati, Bupati, makin tinggi jabatan, makin santun kita ngomong, makin orang senang. Berapa banyak orang sogok kiri kanan waktu pilkada,
tidak mau diterima, orang uangnya saja nak ambil, tidak dipilih orang. Kenapa? Bukan karena jabatannya yang tidak bagus, bukan karena dia tidak membangun, tapi apa? Mulutnya yang tidak bisa dia kontrol. Kalau dia marah-marah, keluar semua binatang dari mulutnya. Kam, an, sa, semua bicara kasar. Jangan. Marah boleh, tapi jangan kasar. Saya dosen di Unhas, kalau saya marah sama mahasiswaku, saya tegakkan hukum, saya tegakkan aturan, tapi saya tidak kasar bicara. Jam 9 masuk, ternyata jam 9.15 baru masuk. Buka pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ide, jam berapa misalnya? Jam 9.15. Jam berapa Ki masuk? Jam 9.00 Ustaz. Jam berapa mi jam tak? Jam 9.15. Jadi kalau begitu tutup maki di luar maki tunggu Kak. Selesai pi kuliah baru ketemu. Tidak perlu kita maki-maki, senang perasaannya. Coba kalau jam berapa mini? Terlambat aku lagi. Keluar ke situ. Coba sama aturan tetap ditegakkan, tapi satu enak perasaan, satu marah. Akhirnya apa? Keluar kau dari situ. Keluar. Nah kasih kempes bang motor. Apa ya? Ayo para pejabat, jadilah panutan. Jangan kasar bicara. Boleh marah tapi tidak boleh emosi. Boleh tegakkan aturan tapi jangan memaki. Tidak ada orang senang orang yang kasar ngomong. Dikasih uang dengan kasar tidak diterima. Uang dikasih orang tapi kasar tidak ada suka orang. Contoh. Pak, sini. Ini uang 5 juta ya. Ambil kau. Alai. Mau ke ambil Pak. Dikasih ke 5 juta tapi alai lah cilaka. Andai. Kalau saya kuliah, jangan kau hina Kak. Ku gajak kau kalau kau sih begitu Kak. Cuma, tidak ada orang senang. Maka kalau ditegur anak, Dek, bulan lalu kau terlambat. Masa terlambat kau lagi? Kau tidak syukuri kau bisa jadi pegawai. Banyaknya itu kau mau jadi pegawai. Kau yang dipilih Allah. Maka kerja kau dengan baik. 2 bulan maka saya lihat ini selalu terlambat. Bulan depan kalau masih terlambat kau, ya apa boleh buat nak? Saya kasih kau hukuman. Ya, baik-baik kau deh. Oh senang itu. Apalagi kalau langsung dia ini pembeli pulsa supaya kau jangan malas. Oh. Kalian juga pegawai kalau dimarah-marah, tanamkan dengan baik. Jangan kau dendam, jangan marah. Namanya kita anak buah. Dimarahi ya wajar. Namanya kita anak buah. Masa kau mau marah sama bupati? Tidak makan. Ya, ahsin kalamaka. Ibu-ibu bicara yang sopan sama suami. Jangan sampai kita sudah malas, makutu, magalak mandre, makebong, macombok, kasar lagi ngomong. Enaknya itu perasaan tak kita laki-laki kalau istri tak baik bicaranya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu saya bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Tanahnya perasaan tak. Pergi ki kerja, na telepon ki, kakandaku sayang. Jangan ki menghalalkan segala cara di kantor di. Baru ki saja ku doakan dalam sholat duhaku. Murah rezeki kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enaknya itu perasaan tak. Pernah jadi di SMS begitu cerita Pak? Paling SMS nah, weh jangan kau lupa singgah beli gas. Kau sarak ngomong. Enak nak tahu itu perasaan tak kalau pulang ki di kantor dimarah-marah sama pimpinan, di jalan kempes bam motor, pas sampai ki di rumah, buka sepatu langsung istri tak duduk di samping tak menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enaknya perasaan yang tadinya dimarah-marah sama kepala dinas, langsung tenang perasaan. Tuh, marah-marah juga suaminya. Kenapa ini berantakan semua rumah? Maka istri yang baik dia tidak akan marah, tapi dia sambut dengan lagu juga. Insaflah wahai manusia, bila dirimu. Masya Allah, enaknya perasaan jadi suami. Iya, itu ibu-ibu dulu itu lagunya bagus-bagus. Goyang juga, tapi jempolnya digoyang sama kepalanya.
Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Dulu. Sekarang ibu-ibu di rumah apa lagunya? Yo ayo. Bu, alai bu, hei, bu, mau ki gampang masuk surga? Mau. Kata Nabi 4 syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. 4 saja. 1, sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. Termasuk diantaranya pakai kudung, jaga harga diri, tak namanya itu. Yang keempat, taati perintah suamimu. Kata Nabi, kalau 4 kau lakukan ini, ada 7 pintu surga nasadiakan ki Allah di akhirat. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Masuk mako ibu dari pintu surga mana kau suka. Mau ke Firdaus boleh, Jannatul Naim boleh, terserah mana kau mau. 4 saja syaratnya. Maka jangan suka ngomel-ngomel. Baik jika lo cantik. Datang suaminya, nah bateta na sesa bu, kita kira itu gampang jadi suami. Nah bilang orang Bugis, isau kasih sungai sapaka kodalle supaya engkau wajummu. Kami pertaruhkan jiwa raga supaya kau bisa pakai baju yang baik, supaya kau bisa punya rumah yang baik, dibelikan kau mobil. Maka doakan suamimu ketika dia pergi cari nafkah. Kasih takut-takut saja kerjanya suaminya. Nah jadikan tahanan kota. Baru 1 jam menelpon. Di mana kok pak? Di mana kok? Ada aja di kantor. Balik kok. Tekon lisu kok. Ada di sini laki-laki takut sama suaminya, sama istrinya. Ada. Berarti kau jadi laki-laki. Takut sama istrimu. Nah, kita nikahi baik-baik, tidak dibawa lari, diambil, dinikahi, dikasih uang mahar, dilamar baik-baik, gaji tak semua diambil. Bahkan belum naik gaji tak nak tahu mi. Itu di kantor-kantor bupati itu 3 orang itu bersekongkol. Bendahara, Pak Kredi itu aku kerja sama bendahara. Nah, istri tak nahasut mi, bendahara menelpon, mau naik gaji itu bulan depan. Langsung itu tukang kredit nak tahu nak pergi. Naik gaji tak itu bulan depan. Hari ini barang baru. Belum naik gaji tak nak ambil ni. Masa kita kasih takut-takut suami tak? Jangan juga mau takut sama istri pak. Jangan mau takut pak. Harga diri tidak boleh diinjak-injak istri. Anu aja ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring ustaz. Woi, piring boleh dibeli. Nah kasih pecah 1, kasih pecah kok 5 biji di situ. Pecah 2, kasih pecah semuanya. Kenapa Ustaz? Piring boleh dibeli bulan depan. Harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Ibu, weh, enaknya itu perasaan tak Pak Di. Kalau pergi ke kerja, istri tak tinggal sholat duha di belakang, bicara sopan. Bagaimana dek kita jidaeng? Kalau baik ikut mak. Kan kita tonsi kepala rumah tangga. Apa yang baik buat kita? Saya ikut saja. Masya Allah. Tenangnya perasaan. Pulang ki sudah ada hidangan. Ibu-ibu dulu masih ingat ki ibu dulu bikin kopi saja susahnya kasihan. Beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Nagoreng dulu. Sudah nagoreng jadi mi kopinya? Tidak. Natumbu. Mataluk cicak mana tuh bakun dari riolo. Bekas tangannya kasihan. Paling setengah mati kuliah imamakku itu kalau maparu. Tiba-tiba nangis sana tas senggol tang. Berdarah semua. Ibu-ibu sekarang mana ada maparu? Tidak ada. Ayo. Sudah itu natumbu, natapis. Sudah natapis, najemur. 1 hari prosesnya baru jadi kopinya.
Lu susah ibu-ibu dulu bikin kopi. Tapi alhamdulillah suami-suami dulu belum turun sawah sudah ada kepulan kopi di mejanya. Dulu. Sekarang ibu-ibu kopi na gampang sekali kau bikin 3 in 1. Kau tinggal beli 1 bungkus di warung, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Belum tong kau bikinkan kopi suamimu. Mana buktinya? Lihat itu kodong warung kopi, pagi-pagi ada semua itu pegawai warung kopi. Nggak ada dibikinkan kopi. Mana ini? Urus itu suami. Bagaimana suami mau betah di rumah kalau suka ngomel? Ada uang tidak ada uang, ngomel saja kerjanya. Ada orang bertanya sama saya, ibu, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Mau kak jelaskan? Tidak enak kak juga, takut tersinggung. Terpaksa aku kasih cerita. Bu, ada suami istri ini, istrinya suka ngomel. Pokoknya dek sisa gagah menenak saja kerjanya. Suatu kali ini suaminya berpikir bagaimana suaminya supaya saya tidak dengarin istriku ngomel. Nah, bawa pergi di toko perhiasan. Nah, belikan perhiasan. Sudah belikan perhiasan, senangin istrinya. Oh, suaminya berpikir, oh ku tahu nih. Nah, bawa di sumur tua istrinya. Ada sumur di kampungnya 400 tahun itu sumur. Nah, bawa. Dalamnya 17 meter. Nah, bilang suaminya, lihat kok bedek, kan senangin istrinya apa saja disuruh mau mi. Lihat bedek, ada airnya itu sumur dek. Tidak, dangkal jika. Lihat kok bedek, paling sampai di lutut. Lihat lagi bedek, begitu dekat suaminya langsung, nah dorong istrinya. Jatuh masuk di sumur. Nah, bilang suaminya, ngomel mako di situ, ndak ku dengar, menenak noko tuh. Suaminya duduk-duduk pinggir sumur, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, tinggi besar hitam, keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Nah, bilang saya jin penghuninya ini sumur. Saya dulu 400 tahun mak di dalam ini sumur, ada perempuan di dalam baru 1 jam. Ngobel saja kerjanya di dalam. Nggak tahan saya, lebih saya lari. Jin saja 400 tahun nggak tahan. Makanya berhenti ki ngomel ibu, ya. Anaknya menangis, bukannya nak urus. Bu, mau kita tahu sakit hatinya itu suami tak? Kalau anaknya ditelantarkan, sakit hati itu. Biarpun dia tidak ngomong, tapi pasti sakit hatinya, dendam. Anaknya, hasil karyanya, dicarikan uang. Nonton itu istrinya, maka teni remote. Kalau nak pegang itu remote, tidak bisa mi goyang-goyang. Mandri ni canggoreng. Nak angkat mi kaki na di meja, nangkat kalepak na, mat daster tinggi sebelah, baru menguap. Seperti mami dilihat King Kong. Menangis anaknya, bukannya nak urus. Ada itu suaminya lihat-lihat, kasihan karena suaminya sabar. Nangis anaknya, bukannya nak urus. Langsung nak bilang, main game aku nak ini, aku pakai HP. Marah itu laki-laki kalau kau kasih begitu anaknya. Ya pak. Maka kalau dia sudah marah, maka siap-siap. Selalu kau nak bilang, pergi rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Si mau kok. Ya, nih asin kalamaka, haluskan tutur kata, ya. Bicara ki yang baik. Pegawai negeri kalau ada masyarakat datang ngurus surat, ngurus pajak, ngurus keterangan, jangan ki kasar bicara. Pegawai negeri ada batasnya. Begitu bapak pensiun kalau baik ki masih nak hormati ki orang. Tapi ketika kita aktif kasar ngomong pensiun ki, tidak ada orang mau datang di rumah tak. Yang keempat, jika kalian mau sukses kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu sedekah, pegawai negeri sedekah. Sedekahnya tidak mesti duit. Sedekahnya dengan apa? Memberikan pelayanan prima. Itu sedekah. Anggota DPR sedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahnya apa? Kau bikin perda yang mensejahterakan rakyatmu. Bupati bersedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahlah dengan apa? Jabatanmu laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ulama sedekah tidak harus duit. Sedekahnya dengan apa? Sedekahlah dengan ilmu yang kau miliki. Ayo sedekah. Kalau Kolaka Timur mau maju, jangan pelit, jangan seke, kikirigal paku jambatang. Anu mentong itu orang seke. Mungkin lihat sekenya orang Islam. Coba lihat kalau ada celengan lewat depan tak. Itu biasa kalau khutbah Jumat dua macam itu saya lihat sikapnya orang. Lewat celengan, nah pura-pura berdoa lama. Ada juga itu lewat celengan, nah tarik dompet, nah cari yang paling kecil. 2.000 mau masuk surga. Nenekmu punya surga. 2.000 di mana kau dapat surga 2.000? Di Makassar kencing saja di terminal itu 500. Saya pernah kencing di terminal Dayak, kan ditulis itu air besar 1.000, air kecil 500. Saya buang air besar, selesai saya kasih uang 1.000. Nah bilang 1.000, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar saja. Dia bilang pasti kencing ki juga. Kalau oh iya, aku lupa. Saya kasihlah uang 2.000. 1.500 jadi saya kasih uang 2.000. Kembali lagi 500. Dia bilang tidak ada uang kecil Ustaz. Iya masih ada uangku. Bagaimana Mi? Dia bilang masuk maki lagi kencing kembali. Coba. Toilet 2.000, kamu mau masuk surga 2.000, nenekmu punya surga. Ayo, jangan terlalu pelit. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih pesawat bisnis kelas. 1 bulan sebelum datang sudah ditransfer honornya. Sampai dari bandara ke lokasi acara dikawal tentara polisi. Kasih hotel bintang 5. Sampai di acara, apa jina bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang ki pana, pakai Cina-Cina aja ki. Pahanya dilihat semua. Ada itu kodang kapal dinas begini dia pahanya. Pulang kasih 100 juta. Sampai Jakarta wantak 100 juta nak pakai narkoba, nak pakai duga, nak pakai bikin dosa. Begitu kita hormati itu artis. Sekalinya Ustadz kita butuhkan nana sesa Pak Imam nak butuhkan ndak nak jemput Pak nak kiringi ngojek iko jemput 1 jam itu Pak Imam barasanji di rumahnya busa-busa kali Pak na sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ayo pulang berapa kita kasih? 25.000 bonyok-bonyok. Nah bilang suaminya 1 jam kau nak bacakan doa, nak barak kaki rumahmu, nak tinggalkan sawahnya orang, nak tinggalkan tokonya, masa kau kasih 25.000? Ndak nu harganya itu Ustaz. Langsung nak bilang istrinya, ya tambahin di situ jalan kote 4. Begitulah penghormatan kita sama ulama. Yang lebih parah kadang-kala nak suruh kita tanda tangan kwitansi kosong. Saya itu biasa kalau diundang kantor-kantor itu selalu dikasih kwitansi kosong. Saya bilang jami Pak, ambil makin semua. Kwitansi kosong apa masukmu? Tulis di situ angkanya bos. Perjelas. Nanti kau kurangi 1 angka, besar bedanya itu. Yang ketawa, saya serius ini. Saya tidak tahu ini kalau Kolaka Timur baik-baik jika caranya ini. Bapak saudara-saudara sekalian, jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Dan tidak ada orang suka itu orang pelit. Saya tanya, bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang camat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu. Dia bilang jangan kopi rumah seke. Padahal dia juga seke. Ya, yang kelima kata Nabi, jika kalian ingin sukses kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga dari malam untuk sholat tahajud. Turunkan sedikit, tidak usah sholat tahajud, agak berat, pakai singi sempajan 5 waktumu. Ada ndak orang di sini tidak ada masalahnya? Ada? Masih ingat kisah Isra Mi'raj? Nabi diisrakan kenapa? Karena lagi berduka. Meninggal istri beliau, meninggal paman beliau, maka Allah panggil, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan perintah zakat, tapi apa Allah kasih?
salat. Artinya kalau ada masalah kita di Kolaka Timur ini ada masalah, perbaiki salat. Ada enggak di sini enggak ada masalahnya? Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Waktu kuliah apa masalah tak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Muncul lagi masalah besar. Apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Masalah paling besar. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode. Selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi gubernur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Bahkan ibu-ibu saya lihat di sini muka-muka penuh masalah. Contoh, Bu, Pak, istri cantik. Istri cantik kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang. Nggak tenang di kantor. Begini lagi jalan istriku. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, nah hina teman. Kita lagi malu jalan sama dia. Pergi pengantin, apa kita bilang? Dulu sama kodek, saya menyusul. Nanti kita di gedung ketemu ya. Sampai di gedung istrinya, nah telepon di mana Makika? Nah bilang, ndak jadi kak pergi dek bencerek kak. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah Allah kasih sholat. Saudara-saudara sekalian yang selama ini susah betul pekerjaannya, yuk tidak usah cari muka sama bupati, cari muka kepada Allah, perbaiki sholatmu. Bagaimana hidupmu tidak susah kau abaikan Allah? Bagaimana hidupmu tidak sengsara kau tidak jawab panggilan Allah? Contoh, Pak Bupati ada ajudan apa tidak? Ada. Itu protokolernya jelas. Bupati ada ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan. Itu ajudan. Biar lagi baring makan jalan kotek merokok. Ajudan. Langsung siapa? Langsung perintah. Coba. Begitu takutnya itu ajudan sama Bupati. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Oh ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mah kok dimutasi kok. Coba. Padahal bupati paling lama 5 tahun, paling lama 10 tahun dan ada masa pensiunnya. Bupati masuk sebagai manusia. Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Apa kita bilang? Tunggu, lagi rapat. Nah bilang Tuhan, rapat mau kepala. Urus mi duniamu, kau ndak mau saya urus mi dirimu. Pantas. Sudah 15 tahun kita merantau dari Sulawesi Selatan. Tiba di Kolaka Timur, beli rumah pun susah. Kenapa? Karena Bapak mengabaikan Tuhan. Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Saya sudah jadi dokter ini, dari dokter ini tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan penyakit. Kalau dokter penyembuhkan penyakit, maka tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah berapa banyak dokter yang mati karena tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dan sampai detik ini tidak ada dokter saya lihat hebat. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini belum ada dokter saya lihat jago. Kenapa? Karena begitu saya ke dokter, saya tonji kasih tahu penyakitku. Iya toh? Kita pergi dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ki Ustaz? Agak mencerek kayak ini dok. 2 hari nih. Nah tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Kak dokter kok. Iya toh? Yang hebat itu baru ki masuk langsung sudah tahu. Pasti mencerek Ustaz. Ayo, saudara-saudara sekalian, mau sukses, ayo sholat. Pak Bupati kalau perlu bikin surat edaran, tidak usah perda, edaran saja. Di kantor kita mulai, tiba sholat 5 waktu, ayo sholat sama-sama. Bupatinya yang pimpin sholat berjamaah. Boy, enaknya. Saya dampek Kak, mohon maaf Pak Bupati. Saya selalu bilang begini, kalau ada orang dikasih jabatan lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga itu keliru dan bodoh. Betul Pak. Kalau ada orang bupati lalu tidak bisa membuat dirinya masuk surga itu kesalahan besar. Maksudnya apa? Coba lihat kalau saya bupati. Saya pergi sholat berjamaah subuh di masjid.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Langsung dicat. Mana kepala dinas kebersihan? Tidak pernah tahu saya lihat itu datang sembayang. Oh besok belum piduhur ada di masjid. Coba Pak. Coba kalau kita punya jabatan. Lagi jalan-jalan. Tidak pernah tahu kau saya lihat kau dek sholat berjamaah di masjid. Kau tidak malu itu. Dikasih mau ke mobil dinas. Pelatnya bagus. Dikasih ke honor. Dikasih ke tunjangan. Masa sholat 5 waktu tidak pernah kau di masjid? Oh datang itu Pak. Belum piasan ada di depan. Coba. Lain kalau Ustaz tidak pernah tongki kuliah sholat Jumat, sholat 5 waktu, apa Anda bilang dalam hatinya urusanku? Kenapa ya Ustaz? Tapi kalau bupati yang ngomong pasti. Ya, maka ayo bikin perda aturan. Muslim masuk waktu sholat kita sholat sama-sama. Buktikan kalau sholat 5 waktu pegawainya rutin berjamaah di masjid, tidak mungkin Kolaka Timur terbelakang. Ibu-ibu rajin ki sholat. Tapi ibu-ibu ini yang paling banyak sholat, tidak sholat. Kapan kalau ada pengantin? Bu, muka nana dampul. Nah kira tembok kuning, coklat, biru, abu-abu. Semua mi. Pakai jilbab, jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis itu jilbabnya. Biru, coklat, kuning. Nak kasih bengkok lagi sedikit di sini. Baru nak kasih kiring-kiring. Nak kasih pentul 17. Ada kayak pohon di belakangnya. Tuh, naik ke lehernya itu, naik ke ada talinya. Baru rokna sempit. Begini mi kasihan jalan ya. Pret. Nggak kasih lebih lagi cuci sini. Ada nak kasih naik alisnya sedikit. Saya tanya, kenapa lagi dikasih bengkok ini sedikit di atas? Nah bilang, seperti artis Korea. Mau dibilang artis Korea baru di Kolaka tinggal. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Nah bilang suaminya, piko sembahyang nak. Piko sembahyang saya, piko sembahyang. Aji mako itu, mau miasar belum paku sembahyang duhur. Apa nah bilang istrinya? Sadar kok Pak, sadar ma ini sayangku suruh kopi sembahyang. Sadar kok, mas semua apa sih? Dan dulu ini jilbabku susah na dipakai. Sholat ki Pak. Demi Allah, pegawaiku sekalian. Saudara-saudaraku ASN ya, mau kibai hidup tak perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih jadi ki kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi ki camat. Kecil Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok perbaiki sholatmu, saya urus segalanya itu. Saya sembahyang Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Hanya ala sholat, asar lagi, barusan duhur. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul Bapak sholat, tapi sholatnya kayak tidak semangat. Allah. Bismillah. Malik. Iya kan. Baik ketawa karena kita begitu. Iya toh? Sholat cari uang. Allahu Akbar. Tadi 50.000. Beli pulsa 20.000. Mana ini 30. Sami Allahu liman hamid. Belum pindah dapat, masih nak cari Allah. Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Semasa sembayang uang nak cari. Sholat main-main. Dia sholat kayak nak tiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Allahu Akbar. Ya, maka selesai ki ini nanti. Ayo, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba bisnis bermasalah, tiba-tiba kita dimarah dan dimutasi. Jangan kau cari kambing hitam. Lebih baik kau periksa bagaimana sholatku. Ya, kalau sholat kita baik, Allah yang ngurus hidup kita Pak. Percaya itu. Ya, maka Pak Bupati kalau bisa seleksi pejabat di samping kompetensinya, di samping kualitas dirinya, SDM-nya, maka yang paling penting lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik itu. Kalau sholatnya tidak baik, jangan kau percaya Tuhannya saja nak tipu.
Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Yang pertama, kalau mau sukses apa? Satu, nuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, jaga persaudaraan. Yang ketiga, haluskan tutur katamu. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima, sholat perbaiki. Tambah dengan sholat 5 waktunya, muliakan dengan sholat-sholat sunnah tahajud. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Apabila kelima hal ini kita lakukan, semua pegawai dan rakyat melakukan ini di Kolaka Timur, maka dengar janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Maka saya akan turunkan keberkahan di dunia itu. Di kabupaten itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan yang 5 ini. Demikian, jika masih Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 1 siang sampai dengan pukul 3 sore. Atau mau lebih gampang, ambil aplikasi YouTube di HP-nya, tulis namaku, tulis nama saya, Dasat Latif. Keluarlah itu ceramaku yang ratusan. Kalau Boki juga lihat nanti ini, lihat itu di YouTube nanti. Ya, cuma cepat habis kotamu itu, cepat habis kuota. Tak 1 jam itu ceramah. Maka saya sediakan versi pendek-pendeknya, namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit.